Saja. Kalau bahasa Sunda mah nyamat. Nggak tahu nih nyamat tuh bahasa Indonesia itu apalah. Nyambat disambat gitu. Jadi roh masuk ke badan. Nah, kita komunikasi sama orang tersebut. Nah, setelah kita komunikasi, kita dibersihin mandi Kubang 7 rupa ya. Teman-teman ya, kebetulan cuma nganter. Kalau boleh tahu tuh apa aja isinya? Kalau sesajen itu. Jadi sesajennya itu kembang 7 rupa. Terus apa lagi? Kopi pahit. Jaken kalau bahasa Sunda nama. Terus nanti jaken terus. Nah, ada yang aneh nih. Apa ini? Ikan salmon. Halo semua, selamat datang lagi di channel gue Andre on Diskusi Senja bareng sama Babe Ali. Dan hari ini kita lagi ada di daerah Antah Berantah. Kita bakalan ngebahas beberapa cerita mistis, cerita apa? Cerita pengalaman pribadi ya, pengalaman mistis. Mungkin di teman-teman di sana mungkin pernah ada yang ya merasakan atau bagaimana ya. Kita mungkin akan hadiri bintang tamu ya, saksi untuk diskusi senja mengenai cerita-cerita pengalaman ya. Mungkin kita baiknya pengalaman dan ini yang menarik di video di episode kali ini, narasumber kita itu bukan pelaku tapi saksi. Ya, saksi bukan pelaku. Saksi yang dimana agak konyol juga buat gue sebagai anak muda, gak ada di logikanya, tapi gue penasaran sama ceritanya, yaitu cerita tentang nikah goib. Nah, nikah goib ya. Jadi sekarang kita udah bareng sama Om Yadi. Wih, mantap. Jadi udah bareng sama Om Yadi. Om Yadi ini punya cerita ya sebagai saksi di mana dulu ya Om ya. Iya, tahun 2010 kalau nggak salah. Iya, 2010 punya cerita tentang nikah goib gitu. Nah ini yang bakal menarik dan gue pengen kulikin. Jadi buat lo semua yang penasaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa apa lagi, Be? Like komennya. Jangan lupa komennya dan subscribe. Yoi. Jadi sebelum ke yang serem-serem, kita bakalan tarik ke tadi tuh Babe tuh. Mana tuh korek ya? Oke gitu deh. Langsung komedi lagi Om. Dari 2010. Awal nikah goib itu gimana tuh awalnya ceritanya? Kok bisa ke nikah goib? Iya sih, jadi gini. Sebenarnya nih masuk akal nggak masuk akal, bingung sih ya. Tapi kan kita ngalamin ya, bukan ngalamin sih, kita ikut kebetulan Om tuh punya rekan ya. Jadi awal cerita itu 2010 kan lagi booming tuh. Iya. Masalah kalau bahasa Sunda nama uka-uka. Uka-uka. Bahasa Sundanya kan ada cerita di Trans 7 gitu kan, di suatu ada istilahnya ada infotainment yang menceritakan uka-uka gitu. Nah, kebetulan 2010 tuh lagi booming tuh. Legenda seperti itu. Nah, singkat cerita, jadi untuk ada rekan lah. Kebetulan rekan ini tuh ambisius, pengen kaya raya gitu kan. Tapi istilahnya itu caranya ya mungkin konyol juga, betul gitulah, konyol. Tapi kan konyol di sini kan dalam konotasi kenapa nggak dicoba gitu. Emang nggak masuk logika sebenarnya mah, cuman penasaran. Terus kok orang lain ada yang hasil, jujur ada yang hasil. Kita penasaran, kok mereka bisa, kita enggak, katanya. Jadi awal cerita tuh kita nemuin lah seorang guru lah, ada guru. Nah, si guru itu kita kalau bahasa kegaibannya kita tuh diperiksa dulu lah badan kita tuh gitu. Dicek. Nah, ternyata
Om sama teman Om ini cocok, satu pasangan. Ayolah kita ngelaksanakin. Pertama bukan ritual nikah ya, bukan nikah gaib dulu, bukan pertama. Kita itu kan waktu 2010 tuh lagi banyak barang-barang mistis kayak BK, kan BK tuh Batara Karang, kan itu bisa narik duit katanya gitu kan. KM, kantong macan, merah delima gitulah, samurai lah, ya barang-barang yang seperti gitulah. Barang-barang bisnis seperti itu. Nah, kita itu masuk ke ranah Batara Karang dulu katanya. Karena kita katanya kalau mau dapat duit gaib, kita harus jadi badannya atau kita jadi petarung dulu katanya. Seperti itu. Nah, ikutin aja lah awalnya kita teh. Ayo. Nah, awal cerita naiknya itu kita tuh dibawa ke suatu daerah. Oke. Ya, disitulah kita dimandiin dulu. Kembang tujuh rupa. Pojong rupa. Sesajen. Kalau bahasa Sunda mah nyambat. Nggak tahu nih nyambat tuh bahasa Indonesia itu apalah? Nyambat disambat gitu. Jadi roh masuk ke badan. Nah, kita komunikasi sama roh tersebut. Nah, setelah kita komunikasi, kita dibersihin mandi kembang tujuh rupa ya teman-teman ya kebetulan Om cuma nganter. Kalau boleh tahu tuh apa aja isinya? Kalau sesajen itu. Jadi sesajennya itu kembang tujuh rupa. Terus apa lagi? Topi pahit. Jaken kalau bahasa Sunda nama. Terus mana? Jaken terus. Nah, ada yang aneh nih. Apa ini? Ikan salmon. Hah? Ikan salmon. Ikan salmon mahal, Om. Itu dia. Harus tuh. Itu syarat utama tuh harus ada ikan salmon, ya. Sate domba sama lele kampung. Lele kampung. Jadi ikan lele tapi kampung, bukan lele yang dumo itu. Jadi lele kampung tuh lele asli lah, masih ada patil. Tahu bahasa Indonesianya mah, ini bahasa Sunda lah. Iya. Dia lele patil gitu ya, kayak ada patilnya gitu. Nah, udahlah lengkap lah persyaratan. Kita nyambat tuh apalah ya, nyambat. Nah, setelah rohnya masuk, kita komunikasi. Nah, ternyata barang yang kita cari kan Batara Karang nih. Iya. Tapi setelah komunikasi, nggak usah Batara Karang, udah aja lu nikah katanya. Oh, seperti itu. Sama karunya itu, gaibnya itu. Udah aja lu nikah katanya. Nah, setelah selesai ritual kan, keluar tuh si rohnya. Ya, kita komunikasi sama guru. Hasilnya apa nih? Tadi ini nyambat nih gitu kan. Ya, hasilnya kita harus nikah gaib gitu. Sama nanti dijelasin lagi nanti di suatu tempat gitu. Yalah, oke lah gitu. Kalau gitu mah ya. Karena ya jujur lah tetangga sebelah kaya raya nih. Kaya raya. Akibat itu. Tadi tertarik dengan hal itu. Tarik lah, lihat ini. Emang bener tetangga sebelah lah lihat. Waduh bener. Kita coba lah gitu. Ternyata teman Om tuh berani. Ya Om mendampingi. Oke aja lah kalau mendampingi kan gitu kan, karena dia pengen tahu nih. Dia sendiri. Om sebagai pendamping. Ayolah clear lah. Dibuatlah suatu acara schedule ya, berangkatlah kita ke suatu daerah namanya Curug Cihaniwung. Di daerah mana tuh? Lokasi Jawa Barat lah. Oh, Jawa Barat ya. Kalau lokasi Jawa Barat kita masuk ke namanya Curug Cihaniwung. Nah, teman Om itu dimandi di situ. Nah, katanya mah Curug Cihaniwung itu gerbang gaib pertama. Oke. Jadi gerbang gaib pertama menuju ke istana. Ya, istananya istana jin mungkin ya. Iya. Jin, gitu pasti kan. Jin itu. Kita mandi, teman Om mandi. Om ke bawah mandi dong, udah harus katanya. Buat ngebersihin tuh. Iya. Mandi jam 12 malam. Waduh. Mati gitu. Mandi, kita itu ada di situ makam. Makam keramat, kita nunggu di situ sampai subuh, ada pirasat, truk. Oke, naik ke gerbang 2. Gaib 2. Masih daerah situ. Oke, setelah sholat subuh kita berangkat menuju ke suatu daerah di puncak gunung.
Nah, tapi kita harus melewati pos 2 dulu. Namanya Cikahuripan. Gerbang kedua teh Cikahuripan. Disitulah di Cikahuripan itu emang ada suatu tempat namanya itu kayak danau lah ya, danau kecil gitu kan. Ya katanya sih penghuninya tuh siluman ular gitu. Siluman ular. Katanya. Siluman ular. Kan. Kita ritual di situ, mandi juga. Ya beberapa detik dapat izin katanya. Oke, langsung naik ke puncak gunung. Dari pos 2 itu udah ada referensi. Oke lah, kurang lebih jam 10 siang lah kita menuju ke puncak gunung gitu. Nah, setelah kita melakukan perjalanan, jadi kan di sana jalannya setapak ya, jalan setapak, nggak ada jadi jalan air gitu, bukan jalan setapak, ada jalan menuju ke jalan air dari atas kan suka ada turunan air tuh. Nah kita tuh nelusuri jalan itu kayak ke hutan aja gitu, banyak binatang buas kayak gitu. Nah kita tuh didampingi sama sesepuh di sana, teman ya kurang lebih 5 orang lah, naik ke puncak. Tak sampailah kita di puncak Gunung Manik namanya ya. Puncak Gunung Manik gitu kan. Oh, boleh nggak disebutin nih tempatnya? Jangan ya. Ya, bebas. Ya. Bebas. Kalau di istilahnya tuh, kita tuh nyampailah ke puncak Gunung Manik. Ternyata di situ betul aku juga ada. Di puncak gunung tinggi tuh gunung. Kalau nggak salah mah 2.700 mdpl. Di atas dingin di atas permukaan laut ya. Itu dinginnya. Aneh bin ajaib tuh, kok ada makam di sana. Makam apa? Ya sebutnya makam keramat. Ada Makam keramat 7. Ada makam 7. Makam 7 makam. Pikir lagi, kok siapa yang nguburin gitu. Orang yang pakai sini aja saya aja dari bawah sampai ke sana hampir 4 jam mau naik. Tapi kalau ada yang meninggal, di sini, berarti kan bukan orang sembarangan mungkin ya. Ya, Bisa mungkin. dimakamkan di situ. Itu tuh di puncak dekat kawah. Nah, setelah nyampe kita persiapan, malamnya kita ritual. Ya, ritual kita buat tenda di sana, bikin sesajen lah gitu. Nah, kita mulai si guru itu mulai komunikasi sama gaib yang ada di gunung itu dan di makam itu. Tapi ya makanya kan ini teh percaya nggak percaya. Cuman begitu ke lokasi, wah subhanallah, itu kayak lapangan golf di atas teh. Bersih kayak lapangan golf. Ya setelah komunikasi kita ketemu yang namanya Ibu Ratu Sang Hyang Lawang Ratu Buruan namanya ya, gaibnya ya gitu. Gaibnya. Sama yang namanya itu kalau nggak salah itu istilahnya itu Ibu Dewi Centring Mani. Wujudnya kelihatan. Kalau wujudnya itu jadi kayak samar-samar ya. Nggak tahu nih permainan nggak tahu apa ya. Juga kurang tahu ya. Cuman kayak ngewujud gitu. Kayak ngewujud berbentuk. Kayak ngewujud berbentuk gitu. Centra Manik sama ibu. Jadi Ibu Ratu itu. Ibu Dewi Centring Manik tuh anaknya. Ibu Dewi Sang Hyang Lawang Ratu Buruan ibunya gitu. Ada berbentuk dalam mata kita, kita mata lihat sama mata kita ya kelihatan kayak putri gitu. Karena kan tengah malam ya, nggak tahu ya, makanya saya nggak percaya kan. Benar ini teh gitu. Tapi dilihat gitu. Jadi nggak ada suara doang gitu kan. Cuma senyum gitu. Nggak ngomong, cuman kan pia guru tuh. Pia guru, si sepuh lah, pia sesepuh namanya Abah Guru lah. Saya bilangnya ke dia itu Abah Guru. Gimana bah? Ya udah komunikasi sama ibu. Sok aja diizinin nikah. Nikah diizinin. Jadi si teman om ini harus nikah sama anaknya ini.
namanya Ibu Dewi Centring Mani. Setelah dapat restu, oke, dapat restu nih, gini, secepatnya harus nikah. Secepatnya Harus nikah, tapi nikahnya emang nggak di situ. Harus ke luar Pulau Jawa. Waduh, jalan-jalan dong. Ada suatu legenda maksudnya gitu kan. Nah, singkat cerita udah beres ya. Nggak tahu nih, turun lah kita ya pagi-pagi itu, turun lah. Tapi normal, Om juga normal, ngimpi atau nggak tahu ini teh. Turun aja normal, turun masuk ke rumah. Ya ke rumah si Abah gue gitu ya. Udah selesai lah yang itu mah, perjalanan itu udah. Nah, kita lah komunikasi di bawah ya, di rumah Abah Sepuh. setelah ketemu sama dua putri itu. Karena yang komunikasi itu si Abah Sepuh itu. Kita cuma diliatin gitu. Jadi dibuka mata batin lah kalau nggak salah mah. Jadi setelah dimandiin itu teh kemungkinan kita dibuka mata batinnya gitu. Jadi ini orangnya gitu kan. Cantik loh, cantik asli, cantik. Nanti saya ceritain nih cantiknya seperti apa. Gitu kan. Ya, setelah kita kumpul sama Abah Sepuh, gimana bah ini dilanjut atau enggak? Sayang nih kalau nggak dilanjut katanya. Gitu. Nah, dengan perhitungan biaya wah lumayan gede nih. Tapi ya teman Om oke. Karena kedepannya itu yang dikejar itu kan harta ya. Jabatan. Harta. Ditanya terakhir masa harta aja. Sekalian aja tuh sama tahtanya. Tahtanya. Jadi kan komplit kan, harta dan tahta udah kan. Dunia kan itu kan. Iya. Oke, disanggupin. Dana oke lah disiapin katanya gitu. Ya oke lah ya. Deal. Kita kejar tuh. Kita persiapan diri. Ya singkatnya kan kita capek tuh. Kita rehat, kita ya pulang ke Bandung lah ya. Pulang ke Bandung mikir-mikir. Gimana bos? Gini. Kagok lah. Der lah ya kan bahasa Sunda. Bener lah ayo. Balik lagi kita ke lokasi itu. Ke rumah Abah Sepuh. Bah, ayolah jadi. Si Abah berbuat ritual gini. Ya akhirnya kita persiapan untuk menikah. Nah, dari situ kita komunikasi si Abah sama Sepuh ini. Ya akhirnya sebulan lah kalau nggak salah. Dana udah siap. Kita ready, kita terbang ke luar Pulau Jawa ya. Kita terbang ke luar Pulau Jawa. Nah, lewat darat. Udara. Ya, kita naik pesawat terbang ke sana. Nyampe lah kita di suatu pulau. Itu bertiga sana. Berdua. Si Abahnya ikut? Si Abah enggak. Si Abah komunikasi. Jadi aneh juga. Aneh. Asli aneh ini. Si Abah komunikasi dari Pulau Jawa ke pulau yang lain tuh. Ke pulau yang lain. Ke pulau yang lain. Tempat dituju kita tempat yang mau tuju kita untuk ritual nikah. Iya. Dah nggak ada settingan kalau nggak salah kalau gini mah ya. Logikanya nggak ada settingan. Nggak ada antar manusia nih mah. Nah, nyampailah kita perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Jakarta naik pesawat, nyampe di bandara. Kita dijemput sama teman di sana ada. Nah, kita darahin ke lokasi. Pas ketemu sama di sana Mangku namanya. Kalau di kita mah Ustad ya. Kalau di Jawa Barat tuh, kalau di sana Mangku ya. Mangku. Loh. Kok ini mah percis ya orang ini yang saya impikan. Saya dapat firasat mau kedatangan orang ini, ciri-cirinya ini percis. Padahal dia sama Abah Sepuh enggak kenal. Duh, aneh sih saya teh. Bener ini teh gitu. Iya. Bener nih percis nih orangnya. Ada karangnya, orangnya tinggi besar gini. Tujuannya ini kan, tujuannya mau nikah kan? Kok tahu? Nah, situlah mulai agak percaya. Mulai timbul agak percaya. Wah ini percaya, soalnya emang nggak kenal. Memang nggak kenal gitu. Abah Sepuh antara Abah Sepuh sama Mangku ini yang mau nikah ini. Nah, dibuatlah suatu acara. Fantastis berapa biaya? Tahu nggak biaya nikah? 50 juta.
Nikah itu pertama mas kawin, ada normal Ada mas mas kawin, baju pengantin, Aisyah. tetanggean kalau bahasa Sunda teh apa tuh? Seserahan. Seserahan, Serahan. ngelarung, Ngelarung tuh betul. ngelarung jadi ngebuang sesaji, Oh iya. sewa kapal cepat, total habis 50 juta. Oke dia belum penginapan, Belum penginapan ya belum. bukan sehari di sana, Berapa lama? 7 hari. Lumayan atau seminggu mah tuh. Nah, oke lah, udah percaya kan? Iya. Orang nggak dikasih tahu. Iya. Dari Bandung ke sana nggak dikasih tahu bahwa ini yang datang tuh ini ciri-cirinya ini. Tapi si yang mau nikahin udah tahu. Gitu. Siapa yang mau dinikahin udah tahu. Perempuannya yang mau dinikahkannya udah tahu dia. Gitu. Oh. Asal muasalnya udah tahu. Aneh kan? Timbul kan? Waduh bener ya. Jadi kaya raya ini. Saya teh, aduh, jadi bos benar. Bahasa Sundanya. Udahlah kita melakukan, udah persiapan semua. Kita beli pakaian adat, sananya. Adat kan harus pakaian adat ya di wilayah itu mah. Kita pakaian adat, pinggir pantai, kita melakukan ritual nikah. Percaya nggak babe? Percaya nggak om ya? Di situ kan banyak orang Iya. di pinggir pantai. Iya. Kita melakukan acara itu, ke orang lain cuek gitu, apa? Biasa aja gitu. Jadi nggak kaget atau nggak apa tuh, jadi istilahnya nggak aneh gitu kan? Kalau di Bandung atau di Pangandaran atau itu kan pasti ada ritual gitu kan, orang tuh pada berkerumun ya, Iya. ngelihat tuh, naon gitu kan. Ini mah enggak. Banyak orang situ pengunjung di pantai itu. Cuek aja. Di pantai terkenal tuh. Cuek aja. Cuek, gue. Juga ada yang ngeliat, nggak ada. Kita ritual itu kurang lebih adalah 10 orang. Pengantin, kayak pengantin, kasih baju pengantin. Iya. Nih, pengantin. Kita pengantin perempuan ya. Ya. Ada bajunya doang. Ya. Bajunya kasih baju doang, baju pengantin. Pakai apa tuh? Aduh, pakai baki lah kalau nggak salah ya. Nah, kebetulan Om saksi dari pihak laki-laki. Percaya nggak? Anjir, saksi pihak laki-laki sih saya. Kayak di KUA weh. Ada mangku. Sah gitu. Ya, ada mangku. Ada mangkunya, ya mangkunya itu yang tadi diceritain Om tadi dari awal. Ada mangkunya. Gitu. Ada dari orang sananya, sesepuh dari sananya. Aneh gitu. Ini seserahannya ini. Sama normal kayak nikah, ijab kabul. Kalau nggak percaya mah ijab kabul. Om ditanya mana ini saksi dari pihak laki-laki? Saya. Kalau pihak perempuan mah kan udah ada li ya, Iya. semangku ini Semangku. gitu. Ya adalah kita ijab kabul, sah nikah. Aneh bener. Bener gitu ya. Setelah sah gitu penyerahan mas kawin, penyerahan ini. Bayangin coba, orang banyak di situ yang di pantai itu banyak orang, cuman orang cuek, pikir-pikir benar itu orang atau apa gitu kan. Masa ada ritual kayak gini gitu. aneh kan? Aneh. Bagi mereka nggak aneh. Mungkin Apa udah biasa apa di sana kayak gitu? ya, apa mungkin udah biasa ya hal nggak seperti itu. tahu. Nah, singkat cerita, setelah beres itu ritual akad, si pengantin laki-laki itu harus dibawa ke tengah laut, dicelupin. Tengah laut. Iya, ke tengah laut. Jadi nggak ke tengah, jadi sampai tilalep lah bahasa Sunda teh. Ya sekieu lah. Ya. Tuh tilalep bahasa Sunda tilalep, Kalep. jadi halus teralep ke halus. Oh sampai sini. Halus terkeralep lah gitu. Dibawalah sama Om, digandeng, masuklah dia ke laut, pingsan langsung, masukin sama Om, digandeng sama mangku sama Om, masuklah ke laut. Ya dimasukin jalan lah ke jalan. Ya kalau menurut pandangan Gai mah katanya ada kereta kencana. Oh, oke, itu rencananya. Ada kereta kencana. Jadi Di tengah laut itu. jadi si teman Om ini nikah sama anaknya penguasa. Jadi gini, si penguasa laut ini neneknya. Ya, jadi penguasa laut kidul punya anak namanya Ibu Dewi Sang Hyang Lawang Ratu
menguasai selama pegunungan lah. Nah, punya anak namanya Ibu Dewi Centering Manik, penguasa gunung ini gitu kan ya, suatu gunung. Nah itu berarti cucunya ya. Nah setelah kita melakukan ritual ini ternyata dijemput katanya. Menurut yang lihat ya. Kalau enggak yang gak lihat mah nggak ngelihat, katanya ada kereta kencana ngejemput teman Om dibawa untuk ketemu sama ibu gitu kan, mau ketemu sama Ibu Ratu gitu kan. Emang pingsan, nah, udah diangkat sama Om masih pingsan tuh orang tuh. Panik tuh ya nggak panik, dah banyak orang tuh, cuma udah nggak kaget lah gitu. Mungkin udah dikasih tahu kali ya. Cuman Om harus ganti bajunya kan, basah tuh, bajunya basah tapi dia posisi pingsan kayak mati suri lah. Dan nggak dijampai-jampain dimasukin gitu, aneh kan? Nah, itu namanya ilmu kan, ya, gitu kan. Bawalah ke pinggir, diganti bajunya kan basah tuh, semua bajunya dalamannya. Kurang lebih setengah jam lah. Dia sadar, sadar. Ya dia bercerita, ya katanya ketemu Dalam gaibnya. di alam gaib. Di alam gaib. Memang ketemu, katanya dijemput ketemu, oke. Ya setelah itu kan malam tuh, tengah malam tuh kita langsung ke rumah Mangku dulu, istirahat di rumah Mangku, istirahat. Nah disitulah terjadi kontak, apa namanya teh, kontak nyamat deh, siga nyamat lah bahasa Sundanya. Terjadi kontak. Nah ternyata begitu terjadi kontak itu, ya itulah apa yang diceritakan dari Abah Sepuh dengan apa yang diceritakan dari Mangku ini 100% sama akurat. akurat